Damai sejahtera, saudara terkasih dalam Kristus. Angela Merici Biblical Center mempersembahkan studi Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mendalami Injil Yohanes bab 10 sampai dengan 12. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Mari kita awali kegiatan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus Putramu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Bab 10 dibuka dengan wejangan Yesus tentang gembala yang baik. Yesus adalah pintu menuju domba-domba. Siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan memanjat tembok, dia seorang pencuri dan perampok. Seorang asing tidak diikuti domba-domba, malah mereka lari daripadanya karena mereka tidak mengenal suaranya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Akulah pintu ke domba-domba itu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Keterangan gembala dan kawanan. Gambaran ini biasa dipakai dalam Perjanjian Lama, melukiskan para pemimpin dan rakyat, juga pemeliharaan Allah bagi umatnya. Di sini Yesus ditampilkan sebagai Mesias. Gembala yang baik tidak membatasi diri pada kewajibannya. Hanya satu yang mendorong dia, yaitu kasih bagi domba-dombanya tanpa batas, mau mengambil resiko, rela menderita bagi kawanannya. Akulah pintu. Yesus adalah penjaga dan penyelamat kawanan. Ia melindungi mereka waktu malam, membimbing mereka ke padang rumput waktu siang. Yesus gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Seorang upahan ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu dan lari, sehingga serigala menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu.
Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Ada domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tak seorang pun mengambilnya. Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Keterangan, ada domba-domba lain. Kristus mendirikan satu gereja. Karena kedosaan dan pertikaian timbul banyak sekte. Oleh baptisan dalam Kristus, kita semua bersaudara. Ada lebih banyak yang mempersatukan kita daripada yang memisahkan. Maka timbullah pertentangan antara orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Waktu itu musim dingin. Keterangan, hari raya pentahbisan Bait Allah dirayakan sejak tahun 165 sebelum Masehi, setelah Bait Allah dinajiskan oleh Antiochus Epiphanes, dikenal sebagai Hanukkah, pesta terang. Orang-orang Yahudi mengelilingi Yesus dan berkata, "Berapa lama lagi kau biarkan kami bimbang? Jika engkau Mesias, katakan terus terang kepada kami." Jawab Yesus, "Aku sudah mengatakannya, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Tapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-Ku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku memberi hidup kekal kepada mereka. Tak seorang pun merebut mereka dariku. Aku dan Bapa adalah satu." Orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang Yahudi, "Bukan karena pekerjaan, tapi engkau hanya manusia menyamakan diri dengan Allah." Jawab Yesus, "Bukankah tertulis dalam kitab Taurat, kamu adalah Allah, anak-anak Allah yang Maha Tinggi? Aku yang dikuduskan
dan diutus Bapa, kamu katakan, ia menghujat Allah. Kalau tidak percaya padaku, percayalah pada pekerjaan-pekerjaanku, supaya kamu tahu dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Mereka mau melempari Yesus, tapi ia luput dari mereka. Yesus di seberang sungai Yordan. Yesus pergi ke seberang sungai Yordan, ke tempat Yohanes dahulu membaptis. Lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya. Kata mereka, memang Yohanes tidak membuat suatu tanda pun, tapi semua yang ia katakan tentang orang ini benar. Banyak orang di situ percaya kepadanya. Yesus membangkitkan Lazarus. Bab 11. Lazarus, saudara Marta dan Maria yang tinggal di Betania, sedang sakit. Mereka mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang kau kasihi sedang sakit." Jawab Yesus, "Penyakit itu tak akan membawa kematian, tapi menyatakan kemuliaan Allah, sebab olehnya Anak Allah akan dimuliakan." Dan Yesus tinggal 2 hari lagi di tempat itu. Sesudah itu, Yesus mengajak murid-muridnya kembali ke Yudea. Kata murid-muridnya, "Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mau melempari engkau." Jawab Yesus, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Aku pergi ke sana hendak membangunkan dia." Kata murid-muridnya, "Tuhan, jika ia tertidur, ia akan sembuh." Kata Yesus dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Itu lebih baik supaya kamu belajar percaya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus sudah 4 hari berbaring di dalam kubur. Banyak orang Yahudi telah datang untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Marta pergi mendapatkan Yesus, tapi Maria tinggal di rumah. "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi aku tahu Allah akan memberi segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Saudaramu akan bangkit," kata Yesus. "Aku tahu ia akan bangkit pada akhir zaman. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya padaku akan hidup walaupun ia sudah mati, dan yang hidup dan percaya takkan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau, Marta?" "Ya Tuhan, aku percaya
Engkaulah Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dalam dunia. Lalu Marta pergi memanggil saudaranya Maria. Guru ada di sana dan memanggil engkau. Maria segera bangkit dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu tersungkurlah ia di depan kakinya. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masyghullah hatinya. Di mana dia kamu baringkan? Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang itu tidak mati? Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Angkatlah batu itu. Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mereka mengangkat batu itu. Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, aku bersyukur karena engkau telah mendengarkan aku. Aku mengatakannya supaya mereka percaya engkau yang mengutus aku. Lalu Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Lazarus datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Bersepakatan untuk membunuh Yesus. Melihat itu, banyak orang Yahudi jadi percaya. Ada juga yang melaporkannya kepada orang Farisi. Lalu Mahkamah Agung berkumpul. Orang itu membuat banyak mukjizat. Bila kita biarkan dia, semua orang akan percaya kepadanya, dan orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Lalu kata Kayafas, imam besar, lebih berguna bagimu jika satu orang mati daripada seluruh bangsa kita binasa. Dengan itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu dan mempersatukan semua anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Yesus dan murid-muridnya pergi ke kota Efraim dekat padang gurun. Hari raya Paskah sudah dekat dan banyak orang Yahudi pergi ke Yerusalem. Mereka mencari Yesus dan saling bertanya, apakah ia akan datang ke pesta? Para imam kepala dan orang Farisi memberi perintah
supaya memberitahu di mana ia berada, supaya mereka dapat menangkap dia. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan. Marta melayani, Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya, lalu menyekanya dengan rambutnya. Harum minyak semerbak di rumah itu. Kata Yudas Iskariot, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberi kepada orang miskin?" Hal itu ia katakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, tetapi karena ia seorang pencuri dan sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkan dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Mereka datang bukan hanya untuk melihat Yesus, tapi juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari mati. Lalu mereka bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Yesus tengah dalam perjalanan ke Yerusalem. Orang banyak menyongsong dia dengan daun palma sambil berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus duduk di atas keledai muda, seperti tertulis, "Jangan takut, hai Yerusalem, lihatlah, rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti, tetapi setelah Yesus dimuliakan, barulah mereka ingat bahwa nas itu mengenai Yesus. Orang banyak yang menyaksikan kebangkitan Lazarus memberi kesaksian tentang Yesus, sehingga banyak orang menyongsong dia. Kata orang Farisi, "Kamu tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Yesus memberitakan kematiannya. Di antara orang-orang yang beribadah, ada beberapa orang Yunani. Mereka berkata kepada Filipus, "Kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus menyampaikannya kepada Andreas, dan bersama mereka menemui Yesus. Kata Yesus, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap
satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Orang yang melayani aku harus ikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Bapa, muliakanlah namamu. Terdengar suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Selanjutnya, Yesus berkata, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Orang banyak itu berkata, tapi menurut hukum Taurat, Mesias hidup selama-lamanya. Jawab Yesus, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Percayalah pada terang itu, supaya kamu menjadi anak-anak terang dan tidak dikuasai kegelapan. Orang Yahudi tidak dapat percaya. Walaupun Yesus membuat banyak mukjizat di depan mata mereka, mereka tidak mau percaya. Maka genaplah nubuat Yesaya, Tuhan, siapakah percaya pemberitaan kami? Yesaya berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka. Itu dikatakan Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan berkata-kata tentang dia. Tetapi banyak juga di antara para pemimpin yang percaya kepada Yesus. Tapi oleh karena orang Farisi, mereka tidak berani mengakui dengan terus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru, katanya, siapa percaya padaku, percaya akan Dia yang mengutus aku. Siapa melihat aku, melihat Dia yang mengutus aku. Aku datang ke dunia sebagai terang, tidak untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Yang tidak percaya akan dihakimi oleh firman-Ku di akhir zaman. Apa yang Kukatakan diperintahkan Bapa-Ku. Perintahnya itu ialah hidup yang kekal. Kita sudah sampai pada akhir presentasi Injil Yohanes bab 10 sampai dengan 12. Ada baiknya
Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi, Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa penutup. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabdamu itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.